pada ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwah al-Imam Nawawi, summa ila ruhi Sayyid Fatih Sulaiman bin Abdul Qadir Al-Hamid wa ila taftuh bi tamma suri mafrud min awaitin wa akhir wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai di sini tentang bagaimana siksaan yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan di sini di antaranya apa? Fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Ya. Digali untuknya bumi, kemudian dia dimasukkan ke dalam bumi tersebut, dikubur hidup-hidup. Di antaranya apa? Yu'ta bil minsyar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Di atas kepalanya diberikan gergaji. Digergaji sampai jasadnya tadi itu dijadikan menjadi dua bagian. Di antaranya wayum syapu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi wa admihi. Disisir dengan menggunakan sisir-sisir dari besi. Ya. Ketika disisir semuanya terkelupas. Ya, hanya tinggal daging dan tengkorak kepala. Jadi mereteli ya. Itu. Tapi semuanya itu ma yasudduhu ay ma yamna'uhu dzalika. Semuanya itu tidak mencegah andinihi. Maksudnya andini itu apa? Ai ats-tsabatu 'ala din. Itu. Tidak menggoyahkan kekuatan iman, kekuatan agama, kekuatan kepercayaan kepada Allah dan nabinya. Itu. Nah, ada beberapa alasan katanya ulama di sini. Pemberi syarah ini memberikan beberapa keterangan. Kenapa Nabi kok menyebutkan seperti itu? Karena ditakutkan nanti seolah-olah muncul ratapan. Apakah ini termasuk bentuk ratapan? Nabi itu menyebutkan seperti itu, azab, diginikan, digitukan, semuanya. Ada beberapa hal. Yang pertama itu apa? Al-madhu ala sabri bil azabi ala din. Yang pertama, Nabi menyebutkan seperti ini adalah sebagai bentuk pujian. Sebagai bentuk pujian. Kesabaran ketika disiksa untuk mempertahankan agama. Itu. Jadi dipuji. Dan berhak untuk dipuji memang. Dan Nabi tidak akan memuji orang tersebut kecuali Nabi tahu bagaimana keadaan orang tersebut. Itu kalau depannya langsung. Ini kan zaman yang dahulu. Ibroh. Itu.
Kemudian yang kedua, pujian itu ditujukan karena apa? Adamu ikrari ainil kafiri bil lafzi bi kalimatil kufri wa in kanat al kalimatu jaizatan, walaupun boleh hina idzin ketika itu. Apa? Sayyidina siapa? Sayyidina Amr bin Yasir yang ketika disiksa, abahnya dibunuh, ibunya dibunuh, Sayyidatuna Sumayyah dibunuh semuanya, ya kan? Sampai disiksa model seperti itu, akhirnya dia mengucapkan kalimat kekufuran, tapi hatinya tidak kufur. Aslinya tidak apa-apa seperti itu. Nah, tapi mereka tetap dalam keadaan seperti itu sabat. Tidak ada masalah, itu boleh. Walaupun ketika itu sebetulnya boleh lil ikrah karena dipaksa. Yang kedua, pujian atas tidak mengakui. Pujian untuk tidak mengakui bentuk kekafiran dengan pengucapan lafaz. Bentuk kekafiran dengan pengucapan lafaz. Meskipun sebetulnya boleh ketika adanya pemaksaan. Ketika dipaksa untuk kekufuran, itu boleh. Tapi tidak mau. Ini wallahi la yutimmannallah. Wallahu, dan Allah. Tapi ini kedudukannya halaf. Ka'an qala wallahi. Jadi kalimatnya itu bukan sumpah, cuman seperti sumpah. Ini sunnah untuk apa? Takkid ma yahtaju li takkidih. Penekanan apa-apa yang dibutuhkan untuk penekanan dalam kebenaran satu ucapan. Ya, takkid ma yuhtaju li takkidih wa huwa mandub, sunnah itu. Meskipun apa? Imam Syafi'i tidak mau ya untuk mengucapkan sumpah, meskipun benar dari segi waroknya beliau ya. Dan Allah la yutimmannallahu hadzal amra, benar-benar Allah akan menyempurnakan urusan ini. Apa urusan ini maksudnya? Dinal Islam, yaitu agama Islam. Allah akan menyempurnakan ini Islam. Hatta yasiro ar-raqibu min son'a ila Hadramut, sampai orang yang naik kendaraan, yang dia berjalan naik kendaraan maksudnya. Kenapa kok dikatakan berjalan naik kendaraan orang musafir? Padahal ada juga orang musafir itu tidak naik kendaraan dengan jalan. Kenapa? Jaro alal ghalibi min annal musafiro yakunu raqiban. Ini ya kebanyakan orang kalau memperjalan itu dia akan menggunakan kendaraan yang namanya musafir. Tapi kebanyakan itu. Min son'a,
Nyebut ke Nabi ya. Di mana Son'a itu? Hah? Yaman ya. Tapi ada juga yang mengatakan innaha Madinatu Bisyam. Yang kita orang tahu, Son'a itu ya ibu kotanya Yaman, ibu kotanya Hadramut, Madinatun Azimatun bil Yaman. Itu Son'a. Tapi wakila innaha Madinatun Bisyam. Ada yang mengatakan Son'a itu adalah daerah yang ada di Syam, kota yang ada di Syam. Ila Hadramut disebutkan. Ila Hadramut. Dikatakan Madinatun bigurubil Yaman. Lah mau bigurubil Yaman. Wakola. Ya. Nggak perlu lah. Ya mungkin ya gitu. Madinatun bigurubil Yaman. Bukan bigurubil Yaman sebetulnya kan. Bidakhil Yaman. Kayak bahasanya kita orang Hadramut itu apa? Gubernuran gitu ya, apa? Provinsi. Tapi di sana kan macam-macam, ada yang macam-macam, ada Shibam, ada ini, ada Inat. Gitu. Bahwa tarkibul masjiyun. Ya, jelas sana. Sampai orang yang berjalan naik kendaraan dari Son'a ke Hadramut la yakhafu ay ahadan illallah, kecuali kepada Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya annal islama ya'ummu an-nawahiya fayasiru al-musafiru la yakhsha ahadan yu'adzibuhu ala imanih wala yaftinahu fi dinih fala yakhafu illallah subhanahu. Ya sekarang ini. Maknanya Islam akan menyebar. Islam ini akan menyebar ke seluruh penjuru. Islam ini akan menyebar ke seluruh penjuru. Sehingga menjadikan seorang musafir tidak akan takut apapun. Seorang musafir tidak akan takut seseorang akan menyiksanya atas keimanannya, akan menfitnah dalam agamanya. Jangan khawatir, jangan takut. Ini kan zaman Nabi berbicara ketika itu di Mekah dan dalam keadaan terpojok. Ya, makanya nanti ada disebutkan juga ini termasuk mukjizatnya Nabi. Mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Bahkan bukan cuma di dunia, di akhirat yang akan terjadi, ya sudah ketahui sama Nabi. Nabi. Sehingga tidak ada satu orang pun takut orang lain menyiksa karena keimanan, tidak juga memfitnah dalam agamanya. Fala yakhafu, maka dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Itu. Ya. Jadi yang kalau Islam ini sudah menyebar, maksudnya gitu. Yang pertama, orang itu tidak akan takut kenapa ente iman. Kamu akan disiksa karena keimananmu kepada Islam. Tidak ada. Takutnya hanya kepada siapa? Allah. Juga urusan dunia nanti. Urusan dunia. Nabi jelaskan di sini, serigala makan wes itu.
Disebutkan di sana ini apa? Pencuri, ambil. Kalau sampai dia takut disiksa, enggak. Ini terbukti kan? Ente lihat semuanya. Semenjak tidak mengganggu urusan dunianya mereka, tidak mengusik urusan dunianya mereka, aman ente. Ente buat pengajian, ente buat majelis ilmu, kalau perlu disokong ente. Paham? Tapi kalau ente sudah bahas tentang bagaimana caranya dia untuk mendapatkan kekuasaannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan hartanya, mungkin dengan jadi bosnya perjudian, mungkin dengan cara kecurangan. Kalau ente bahas itu, buyar ente. Tapi semenjak ente tidak ganggu masalah itu, tidak ada yang ganggu ente. Ngerti? Sehingga inti masalah yang terjadi sekarang ini, bukan din. Terjadinya pertempuran gini, bukan din. Apa? Harta. Perebutan yang di Yaman, direbutkan oleh Saudi, direbutkan oleh Emirat. Kenapa? Minyak yang ada di Yaman. Ya minyak. Tidak ada. Ala ismiddin. Lah, tidak ada. Tidak ada ismiddin. Makanya katanya Sa'id Umar apa? Jangan percaya gitu-gitu sudah. Allah wa Rasul. Kalau mau jadi jurkam ente, jurukamnya Allah dan Rasul aja. Oh situ. Kalau lainnya tidak ada. Karena nas dari Nabi ini. Engkau tidak akan takut, akan datang satu zaman, Islam sudah menyebar, sekarang ya, mayoritas Islam ini, di negara kita misalnya, atau negara ini, semakin nyebar Islam, semakin nyebar Islam, semakin nyebar Islam, orang tidak takut. Hatta mengatakan, aku agamaku Islam, Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad, tidak ada yang takut. Yang ditakutkan urusan dunia. Serigala makan kambingnya, pencuri mengambil hartanya, mengambil binatang ternaknya. Itu tuh. Secara dikecilkan lagi pedomannya, semenjak ente tidak ganggu tentang bagaimana caranya dia untuk mendapatkan dunia, sehingga kalau diungkapkan nanti akan ganggu penghasilan dunia mereka, ente tidak ungkapkan itu, aman. Aman. Kalau perlu ke pengajian itu datang. Mau tuku serban, tok. Murah kan? Pondok serban dengan tok. Selesai. Tolak al-badru alaina. Mithaniyatul wada. Mithaniyatul wada. Allah alam. Dicecer muridnya. Hadza matu. Hadza min fadli Rabbi. Ente butuh apa? Oh, ente punya santri. Iya. Oh, santri ente itu butuh ini ya. Butuh ambulan. Ambulan. Beli tanah, wassalam. Tidak perlu tiap malam minggu. Tidak perlu. Paham ya? Ini sudah targetnya Nabi sudah tahu semuanya ini. Orang yang paling dimusuhi sama mereka yang ganggu urusan dunianya mereka. Makanya kalau ente kelihatan orang-orang yang disentimeni terus, tidak ngomong sedikit langsung dicari, ngomong sedikit langsung dicari, pasti ganggu masalah dunianya. Kalau enggak. Itu. Dengarkan ya. Wala yakhafu illa minal asbabil adiyati ala umurihi ad-dunyawiyati. Yang ditakutkan itu urusan-urusan kebiasaan yang terjadi sama manusia. Apa? Dunya. Tok. Kalau untuk menampakkan Islam, tidak ada. Tidak ada. Malah kalau orang menampakkan Islam, banyak kejadian sejarah yang membuktikan kalau Islam selamat. Kalau tidak Islam dibantai. Ada. Di Indonesia. Kapan? Zaman PKI. Iya, tidak nutut ya. Apalagi anak. Takon sing mbambar untuk dugur-dugur ini. Zamannya terjadi tuh PKI, masjid musola rame. Karena kalau enggak lah,
Juara PKI. Hatta misalnya ada PKI misalnya, kemudian mau ke masjid tidak bisa, apa karena sakit ya? Karena itu dituntun. Saya PKI sembahyang zaman itu. Jadi jangan takut masalah agama, tidak ada. Tentang itu negara Eropa, tidak ada. Kau takut, tidak ada, aman, aman. Mereka buat caranya dengan macam-macam kan, yang pengeboran WTC, yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Malah orang penasaran. Akhirnya apa? Buku-buku bestseller tadi itu, zaman kejadian itu, yang paling ramai bestseller tentang masalah Islam. Akhirnya, mereka yang buat seperti itu tahu bingung, loh, kok tadi ngene iki? Tujuannya untuk memojokkan Islam, tambah orang penasaran, dan banyak yang masuk Islam. Berubah. Oh banyak lah kejadian-kejadian itu banyak. Ya. Ditiupkan. Sampai zaman itu, waktu kita orang, zaman-zaman itu, awal-awal itu. Ente tahu enggak ngantri beli tiket. Bukan beli tiket, boarding itu. Boarding. Kita orang gunakan gamis. Kita mau mlebu di sana, buyar kok. Buyar. Jadi kita orang jalan biasa gini. Ya anak ngambil husnudonnya aja. Oh berarti ngasih tempat untuk anak muhibbin berarti. Padahal ya enggak kok dibom. Sekarang enggak ada. Malah diregani sekarang. Ini. Kalau urusan dunia, hati-hati masih ada. Dijelaskan di sini, diberi contoh sama Nabi, serigala. Nah, ya. Artinya gini, az-zi'bu itu secara khusus apa? Serigala ya. Cuma diberikan syarat di sini, az-zi'bu kullu sab'in ayya'dua. Jadi setiap binatang buas yang apa sifatnya namanya itu? Predator. Setiap binatang buas yang predator itu namanya dhi'bun. Tuh. Al-ghanami atas kambingnya. Sampai dikatakan apa di sini? Al-Islamu wa duhuruhu ala sa'il adyani kainun albattah. Islam, nampaknya Islam, terunggulinya Islam daripada yang lainnya dari bentuk keyakinan. Paham? Kainun albattah, yang terjadi dan tidak bisa diingkari. Akan terjadi. Nah. Jangan takut. Ya. Orang misalnya sengit tentang masalah apa itu? Tahlil. Berapa dana yang dikeluarkan untuk memberikan image bahwasanya tahlil itu bid'ah syirik? Berapa juta? Bahkan dolar. Ya toko pentolane. Ini kan cuma pionit tok kan di sini kan. Pion. Ngakune. Ya sama saja seperti alhamdulillah kaya teko Hadramut. Pione apa? Ya mutakhir Hadramut. Sumbernya kan sana. Kini kan pion. Lihat, untuk buat apa? Buat mengatakan bahwasanya tahlil adalah bid'ah. Malam sekarang ini, malam 17 Agustus, meriang kabeh. Kenapa? Sing ndak sembahyang tahlil. Ala isim apa? Barian. Loh. Ndak bisa. Jangan. Sentik enggak? Mau sentik? Enggak. Diam. Cekan tangannya. Lucu gini. Enggak bisa meneng tangannya. Tangannya.
Paham ya? Ayo saiki delok. Tompo kersan barian, rogo trunan barian. Sing bengi ini lomba nyanyi, bengi iki barian. Apa sih barian? Ya wujud dalil. Afdhalu dzikri fa'alamannahu. Ayo. Nggak bisa. Kebenaran ini akan muncul. Ya, kebenaran akan muncul waktunya, wallahu a'lam, tapi akan muncul. Mungkin kita masih ada, atau kita sudah berada di hadratnya Allah. Yang jadi masalah satu tok. Anak sering ngomong kan, satu tok. Ketika kebenaran muncul, kita di mana? Itu tok. Kebiasaannya salaf kita, yang dulu seolah-olah bacaan rotib haddad itu aneh. Apa ini rotib haddad? Gimana rotib haddad ini? Umum kok saya. Dibaca. Maulid simtud duror. Ndak ngerti karena tak kono. Sapa sing ngarang iku? Embo. Yes pokoke maulid ngene asrokolan jane. Lho asrokolan. Tak kono sapa sing ngarang? Ndak tahu. Itu yang ngarang Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Sopo iku? Habib yo. Deh. Mau ndak mau nyebar. Jangan takut. Ndak perlu kita pikirkan gitu. Yang jelas pembentukan diri kita dan orang sekitar kita. Titik. Kalau untuk Islam nyebar gimana? Itu bukan kita itu. Bukan kita. Ya. Ente lihat sekarang secara real ya. Tempat-tempat lain khususnya di Darul Mustafa misalnya. Insyaallah ente akan tahu. Atau yang lainnya insyaallah semuanya insyaallah. Orang mana yang datang ke sana? Orang Prancis ono, Amerika ono, baru aku kumpul mbok Amerika iku dudu nek Lumajang kene nek kono. Kanca sak kamar, kanca tonggoan tekon di California, lho ya apa kon? Hah? Iya, Texas. Aku dadi eling Kentucky Fried Chicken. Dari mana? Apa? Min aina jita? Min Texas. Texas. Yo opo Texas sih? Kan kita orang tahu di film-film tok kan, mek pistol digenekno. Lihat. Jadi, gini loh. Dalam kehidupan kita ini jangan terlalu mikir panjang-panjang. Untuk Allah dan Rasul wassalam. Urusan yang lainnya serahkan sama Allah. Wis. Allah ngatur melalui salaf kita yang diberikan ilham oleh Allah nyambung kepada Nabi untuk ba'dal maghrib dan isya, jangan gunakan waktu itu kecuali dua. Kalau tidak zikir, mempelajari ilmunya Rasulullah, titik. Sudah jalani. Lah ente katakan ala isim pendidikan, ala isim ini, atas nama ini. Lah. Ini selama ba'dal maghrib, mana harus ini belajar untuk ujian besok. Tidak ada. Untuk sekarang ini, antara maghrib dan isya, zikir, atau mempelajari ilmunya Rasulullah. Kita apakah akan berkembang? Berkembang. Yang mengembangkan bukan kita, Allah langsung. Itu toh. Akan datang nanti kalau sudah akhir zaman. Sholat subuh seperti sholat penuh. Penuh. Alhamdulillah syukur sama Allah. Adanya inti semuanya ba'dal subuh di khairat bisa baca Quran. Dulu singgup. Mari sembahyang, mari tutup. Ba'dal maghrib, sing rotib, sitok tok. Itu kadang rotib, kadang satu. Sekarang, alhamdulillah. Nggak perlu mikirkan gitu sudah. Yang jelas diri kita ini betulkan supaya nanti kalau Allah sudah menampakkan kebenaran, Allah menampakkan agama Islam ini, kita berada di dalam soft mereka. Orang-orang sekitar kita berada di dalam soft mereka. Anak kan sering ngomong, satu orang soleh ngomong sama anak, ente baca kitabnya salaf. Yang salah baca ente baca. Faham, tidak faham.
akan datang nanti kefahaman. Sudahlah. Moco minhaj, moco busul kari, corek-corekan wake, ndak apa-apa, laksanakan. Jangan malu. Bawa kitab. Kon metuwek ndak apa-apa daripada mengenom. Itu. Iso moco kon, aku ndak iso moco tapi duwe kitabe. Kon ndak iso moco ndak duwe kitabe. Itu jawabannya sudah. Jangan ikuti mereka. Tuwek kon gak sorbanan barang kayak apa? Sunai Nabi. Selesai. Karena nanti kalau muncul mereka, muncul kebenaran, muncul ini agama kebaikan, menyebar semuanya, kita berada dalam softnya mereka. Bukan dalam soft lupa sama Allah. Ini hadis bentuk apa? Bentuk penekanan sama Nabi. Jangan ragu, Islam akan muncul. Islam akan nyebar. Hai Umar katakan apa? Sampai di rumah-rumahnya orang kafir, di negaranya orang yang mayoritas kafir, akan masuk Islam ke dalam rumah-rumah mereka. Akan masuk. Terbukti. Apa itu? Silsilah Imam Haddad. Sekarang diterjemahkan bahasa Inggris. Bahkan ada yang menunjukkan bahasa Spanyol. Diterjemahkan. Dibaca sama mereka. Ya, Haddad pernah ke sana. Ya. Jadi intinya jangan pernah ragu, Islam akan datang. Krungu kan ya? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Aku takon, golongane sing ngono-ngono iku greges ndak tadi? Meriang ngombe obat bleng-bleng. Aprek dakwah balik-balik bengak-bengok di Facebook, di YouTube, duit metu. Saiki barian ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ayo, itu mau tentang, tidak bisa. Hak akan muncul, kebenaran akan muncul, akan nampak, jangan khawatir. Iya. Lakinnakum tastajilun. Walakinnakum tastajilun. Tapi kau niki susu katanya Nabi. Terburu-buru. Oh nih kon taklim ndak gelem kesuwen Beb. Kesuwen ya wis, PN kesuwenmu. Kesuwen Beb, mulai biyen wis ngono tok. Lah mulai biyen ngono tok dadi kena, Dul. Walakinnakum tastajilun. Tapi kamu ini kesusu-susu katanya Nabi. Terburu-buru mikirno kedawan. Akhire uteke ndak nututi, heng iya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, ndak kono ndak kene, naudzubillah. Ya, nanti kita lanjutkan pertemuan datang. Wallahu a'lam bissawab.